Indonesia adalah negeri yang dianugerahi alam yang indah dan kaya. Pegunungan yang hijau, puluhan ribu aliran sungai, serta laut yang membentang luas menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa ini. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan pula potensi bencana yang selalu mengintai. Ketika alam bergerak di luar kendali, dampaknya tak pernah sederhana. Bukan hanya bangunan dan infrastruktur yang runtuh, tetapi juga harapan, rasa aman, dan masa depan banyak keluarga yang mendadak terhenti. Ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong bantu kami Tuhan. Kak, nahanin kereta kita Kak. Tengok lah ini Kak. Allah Akbar. Itu. Ya Allah Kak. Allah Akbar. Allah Akbar. Di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, bencana datang tanpa aba-aba. Hujan deras yang turun tanpa henti memicu banjir dan longsor, merusak rumah-rumah warga, memutus akses jalan, serta memaksa banyak keluarga meninggalkan tempat tinggal mereka. Dalam sekejap, kehidupan yang semula berjalan normal berubah menjadi perjuangan untuk sekadar bertahan. Dalam situasi darurat seperti ini, kehadiran negara menjadi begitu berarti. Di tengah kepanikan dan keterbatasan, masyarakat menaruh harapan pada hadirnya tangan-tangan yang mampu membantu dan memberi rasa aman. Bagi prajurit TNI Angkatan Darat, bencana bukan sekadar peristiwa alam. Ia adalah panggilan jiwa untuk hadir, untuk turun langsung, membantu sesama tanpa melihat perbedaan. Di bawah arahan Kepala Staf Angkatan Darat, pengerahan pasukan dan sumber daya dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan terukur. Setiap keputusan diambil dengan satu pertimbangan utama, keselamatan masyarakat dan percepatan penanganan di lapangan. Ribuan prajurit TNI Angkatan Darat diterjunkan ke wilayah terdampak. Mereka bergerak menembus medan yang sulit, menyusuri hutan lebat dan jalan setapak yang tertimbun material banjir, menyeberangi aliran air yang deras, dan menghadapi cuaca yang tak bersahabat. Evakuasi pun dilakukan tanpa kenal waktu. Siang dan malam seakan jadi satu, berganti hanya karena kelelahan yang tak pernah benar-benar dirasakan. Anak-anak, perempuan dan lansia dapat keluar dari area berbahaya menuju tempat yang lebih aman, jadi prioritas utama. Evakuasian Sementara itu, lumpur tebal, air keruh yang mengalir deras serta reruntuhan bangunan menjadi saksi perjuangan prajurit di lapangan. Setiap langkah diambil penuh kehati-hatian. Karena di balik setiap evakuasi, ada nyawa yang harus diselamatkan.
Seiring dengan upaya penyelamatan, bantuan logistik kemanusiaan juga mulai disalurkan dari pusat-pusat distribusi nasional. Dari Lanut Halim Perdana Kusuma, pesawat dan helikopter diberangkatkan membawa berbagai kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Sementara itu, dari Pelabuhan Tanjung Priok, kapal ADRI berlayar mengangkut logistik dalam jumlah besar. Seluruh bantuan ini disiapkan untuk memastikan masyarakat di daerah bencana tetap memiliki akses terhadap makanan, air bersih, perlengkapan kesehatan, dan kebutuhan mendesak lainnya. Setiap pengiriman bukan sekadar distribusi barang, melainkan wujud kepedulian dan kehadiran negara bagi warganya.
Namun proses penyaluran bantuan tak selalu mudah. Keterbatasan akses, jembatan yang rusak, serta cuaca ekstrim seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam proses distribusi. Namun di benak setiap prajurit TNI AD, terpatri tekad bulat bahwa setiap bantuan yang mereka bawa harus sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Tepat waktu, tepat sasaran, dan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya. Nanti kalau ada waktu selanjutnya mungkin bisa nanti dorong lagi nanya. Diterima ya. Setelah fase tanggap darurat, perhatian beralih pada pemulihan wilayah. Infrastruktur yang rusak menjadi prioritas karena akses yang kembali terbuka adalah awal dari bangkitnya geliat kehidupan masyarakat. Jembatan sebagai penghubung vital antar wilayah menjadi salah satu fokus utama. Berbekal keahlian dan dedikasi, prajurit TNI AD bekerja siang dan malam membangun kembali jembatan yang rusak karena bencana. Perlahan, jembatan pun kembali berdiri. Kendaraan kini dapat melintas, menandakan aktivitas dan denyut kehidupan warga yang kembali terasa. Jembatan-jembatan semua kita bereskan. Kalau secara data dari Pemda di Sumatera Utara itu 200-an, saya yakin lebih. Nanti kita terus berjalan sampai selesai. Mungkin ini jadi percontohan yang tempat bencana ini jadi percontohan provinsi yang tidak ada lagi jembatan putus. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo telah membangun jembatan ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia. Bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, hunian menjadi kebutuhan mendesak yang tak bisa ditunda. Karena ketiadaan tempat tinggal bukan hanya soal bangunan, tetapi juga rasa aman dan kepastian hidup yang kian memudar dan hilang. Untuk itu, TNI AD menghadirkan hunian sementara sebagai tempat berlindung awal, sekaligus membangun hunian tetap sebagai solusi jangka panjang agar warga dapat kembali menata kehidupan dengan rasa aman dan martabat yang terjaga.
kesehatan menjadi bagian penting dalam penanganan bencana. Tim medis TNI AD memberikan pelayanan kesehatan gratis, mengobati luka serta menangani berbagai keluhan warga terdampak. Bagi anak-anak, bencana meninggalkan luka yang tak selalu terlihat. Melalui kegiatan trauma healing, mereka diajak bermain, bercerita dan tertawa kembali, perlahan memulihkan rasa aman dan keceriaan yang sempat hilang. Terima kasih banyak Bapak TNI yang kali tidak membangun Desa Kecamatan C dan Bapak Kesehatan. Terima kasih ya Pak.
Lanjut, lanjut. Di tengah seluruh rangkaian penanganan, Kepala Staf Angkatan Darat hadir meninjau langsung ke wilayah bencana. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya memastikan setiap langkah berjalan sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Dialog dengan prajurit dan masyarakat juga mengisyaratkan perhatian penuh diberikan agar penanganan benar-benar berpihak pada keselamatan dan pemulihan warga. Hari ini saya cek ini ke 17 jembatan Beli yang kita sudah selesai. Dari yang rencana awal ada 42 sesuai dengan jumlah Beli yang kita miliki. Namun kita juga dalam proses pengadaan Beli, tadi juga disampaikan banyak sekali jembatan Beli yang dibangun di Kabupaten sini aja mungkin ada beberapa, mungkin yang lain nggak banyak. Mudah-mudahan nanti kita coba survei. Kita akan lihat apakah bisa pakai jembatan beton sederhana, arco, atau nanti beberapa jembatan gantung sudah kita survei untuk segera dimulai. Tapi anak-anakku semua, Pak Opuku semua ini, Pak Opu ini ya. Ini Opu. Ya Opu. Opu ya. Opu mau lihat, udah ngobrol dengan Pak Bupati supaya nanti segera rumah-rumah disiapkan. Nanti sekolah-sekolah dibersihkan biar bisa sekolah lagi. Tapi anak-anakku sekalian harus janji sekolah baik ya. Di sekolah ya. Sama sekolah. Makasih Pak. Terima kasih. Dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, TNI Angkatan Darat hadir sebagai bagian dari masyarakat. Hadir untuk membantu, mendampingi dan berjalan bersama di tengah duka yang melanda. Penanggulangan bencana adalah amanah. Amanah untuk menjaga rakyat, memulihkan wilayah, dan memastikan negara senantiasa hadir di saat warganya membutuhkan. Dengan kesiapsiagaan yang terus terjaga dan pengabdian yang tak pernah berhenti, TNI Angkatan Darat akan terus melangkah, bekerja dengan hati dan mengabdi sepenuh jiwa. Karena bakti untuk negeri adalah panggilan yang tak pernah berhenti. Makasih Pak.
Terima kasih. Dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, TNI Angkatan Darat hadir sebagai bagian dari masyarakat. Hadir untuk membantu, mendampingi dan berjalan bersama di tengah duka yang melanda. Penanggulangan bencana adalah amanah. Amanah untuk menjaga rakyat, memulihkan wilayah, dan memastikan negara senantiasa hadir di saat warganya membutuhkan. Dengan kesiapsiagaan yang terus terjaga dan pengabdian yang tak pernah berhenti, TNI Angkatan Darat akan terus melangkah, bekerja dengan hati dan mengabdi sepenuh jiwa. Karena bakti untuk negeri adalah panggilan yang tak pernah berhenti.